Pertemuan kita terakhir untuk menutup mata kuliah kompensasi strategik adalah bagaimana kita mendesain kompensasi untuk karyawan atau pekerja yang tidak bersifat full time employee. Kalau sebelumnya itu adalah kita bicara tentang kompensasi yang kita berikan untuk karyawan yang bekerja 1 bulan full selama jam kerja, hari kerja. Sekarang kita akan membahas bagaimana jikalau kita menggunakan karyawan yang bekerja hanya pada proyek tertentu atau jam-jam kerja tertentu saja. Ini yang disebut dengan contingent employees atau juga flexible work schedule ya. Program benefit apa yang akan kita gunakan buat mereka, lalu isu yang dihadapi oleh perusahaan ketika menggunakan contingent employee. Secara definisi, kita bisa mengatakan bahwa contingent employees itu adalah karyawan yang tidak memiliki ikatan atau kontrak kerja untuk periode waktu tertentu dengan standar minimum jam kerja atau beban kerja tertentu. Bekerja ketika dibutuhkan saja dan perusahaan itu hanya menggunakan dia on demand employment. Jadi kalau ada proyek maka dia akan dipanggil untuk bekerja. Lalu ada beberapa kategori atau jenis untuk contingent employee. Ada yang dikatakan pekerja paruh waktu, ada sukarela yang itu bersifat volunteer. Memang saya tidak mau untuk bekerja full time karena saya mau untuk menjaga kualitas hidup saya. Ada karyawan yang memang memilih untuk bekerja paruh waktu. Lalu ada juga karyawan yang bekerja paruh waktu, tetapi dianya itu bukan karena keinginan dia. Hal ini dikatakan non-voluntary. Biasanya alasan ketika karyawan bekerja paruh waktu bukan karena keinginannya adalah karena sudah mencari kerja sebagai full-time employee, tetapi kesempatan kerja itu belum ada. Sehingga ketika kesempatan kerja menjadi paruh waktu yang tersedia, dia tidak punya opsi lain. Lalu ada juga yang dikatakan on-call employee. Jadi karyawan itu ketika dibutuhkan, baru dia itu akan kita panggil untuk bekerja. Lalu ada karyawan yang kita pekerjakan dengan cara kita itu meminjam atau melakukan kontrak bisnis dengan provider tenaga kerja. Jadi misalnya kita itu perlu untuk mengerjakan suatu proyek untuk di perusahaan, ada orang-orang ahli yang kita butuhkan, maka kita mencari daripada sumber atau konsultan yang ada, kita menyewa mereka, lalu dia akan bekerja di tempat kita. Lalu ada juga yang dikatakan independent kontraktor ya. Jadi ini adalah benar-benar pekerjaan ini kita proyekkan kepada provider. Jadi kita menggunakan kontraktor eksternal.